Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Udah lunasin hutang? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah film penambah nafsu makan lagi. Film ini berjudul Terrifier tahun 2017. Film dengan genre horor thriller ini bercerita tentang seekor badut yang suka ngebongkar-bongkarin tubuh manusia. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan sebongkah TV yang sedang menampilkan songgok wanita yang ternyata dia adalah korban yang selamat dari pembunuhan yang membuat wajahnya hancur. Ia ditanya tentang hal-hal sensitif seperti bagaimana perasaanmu melihat wajahmu seperti itu setelah bangun dari koma. Apakah kaget, kaget biasa aja atau kaget luar biasa? Ia juga ditanya seperti apa rupa pembunuh itu, apakah seperti Ferdi Sampit, Sumanto atau seperti Kim Jong Un? Dan ia menjawab wajahnya itu seperti badut dengan wajah yang mengerikan dan aku melihatnya mati setelah mencoba membunuhku. Dia mati dengan cara tertembak. Namun si pembawa acara mengatakan kalau mayat badut tersebut sudah hilang secara misterius ketika akan diotopsi. Lalu datanglah kembali badut hitam putih yang mengerikan, menghancurkan televisi dan akan kembali beraksi sebagai badut psikopat. Kemudian scene berpindah pada pembawa acara tadi yang terlihat di depan meja rias. Tapi secara tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah bintang tamunya yang tadi. Ia menyerangnya dengan cara menyucuk matanya dengan jari. Mungkin karena tadi ia sakit hati jadi gitu deh. Makanya hati-hati dalam berkata. Lalu scene kembali berpindah pada dua orang gadis yang bernama Daun dan Tara. Di malam Halloween sepulang pesta, mereka berniat akan pulang dengan keadaan mabuk. Ketika mereka sedang bercanda di dalam mobil, tiba-tiba datanglah seseorang misterius yang menggunakan pakaian badut. Tara sempat melihatnya namun ia tak menghiraukannya, karena kan ini malam Halloween. Jadi jika ada seseorang yang memakai kostum yang aneh itu adalah hal yang sangat biasa. Bahkan si Daun malah menggoda badut tersebut. Tapi si Tara memperingatinya karena ia sudah merasa ada yang aneh dengan badut itu. Tak lama kemudian, si badut tiba-tiba hilang entah kemana. Kemudian karena lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung terdekat. Namun ternyata badut aneh dan mengerikan itu ternyata mengikutinya. Badut itu terus memperhatikan mereka berdua. Dari tatapan matanya saja, ia seperti ingin berniat jahat. Namun si Daun yang sudah mabuk berat malah kembali menggodanya. Sampai-sampai si badut diajak selfie berdua. Namun ternyata si badut kemudian berbalik menggoda mereka berdua. Setelah itu, ia pun masuk ke toilet. Tapi tiba-tiba keributan mulai terjadi. Ternyata badut tersebut berbuat jorok di toilet itu. Alhasil ia diusir oleh pegawai di sana. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya selesai makan dan memutuskan untuk pulang. Namun ternyata mobil mereka bermasalah dan tidak bisa pulang. Lalu Tara menelpon temannya untuk dijemput ke tempat itu. Di sisi lain, pegawai warung yang toiletnya dikotori oleh badut itu kini harus bekerja lembur untuk membersihkan kotoran di sana. Namun ketika selesai membersihkan, tiba-tiba ia melihat si pemilik toko sudah dalam keadaan terpenggal dengan lilin yang ada di matanya. Kemudian dari belakang kepala muncullah sesosok badut yang mengerikan itu. Si penjaga toko kemudian terkaget dan lari. Namun karena dia bukan pemeran utama, membuatnya mati oleh badut tersebut. Kembali kepada dua wanita tadi, ketika mereka sedang menunggu jemputan, tiba-tiba si Tara ingin kencing. Lalu ia pun meminta izin ke Daun sebentar dan meninggalkannya sendirian di mobil. Si Tara pergi dengan seorang petugas kebersihan yang mengantarnya ke toilet. Di lain sisi, Daun yang sedang menunggu di mobil tiba-tiba dihampiri seseorang yang tiba-tiba masuk ke mobilnya. Ia menyangka itu adalah Tara. Namun, setelah ia berbalik, ternyata itu adalah badut pembunuh yang siap menerkamnya. Tak lama kemudian, Tara pun selesai ngegoreng dan segera menuju mobil. Tapi ia mendengar suara aneh dari parkiran. Ternyata itu adalah wanita tunawisma yang sedikit gila dengan menganggap boneka adalah bayinya. Dan ketika ia akan kembali ke mobil, tiba-tiba ia dicegat oleh badut psikopat itu dengan noda darah di tangannya. Di sini, si Tara dikejar oleh badut itu, tapi sialnya ia harus tertangkap oleh badut itu. Kemudian ia dibawa dan diikat di kursi. Si badut gila ini kemudian memperlihatkan semua peralatan psikopatnya satu persatu kepada wanita itu seolah ia bertanya dengan cara apa kamu akan mati. Kemudian ia memperlihatkan cara membunuhnya kepada temannya Daun yang diikat terbalik tanpa memakai busana.
Lalu badut itu menggergaji daun dari selangkangan sampai ke kepalanya. Anjir, ini ngilu banget sih, sumpah. Parah nih orang. Dan lebih parahnya, ia cuma pakai gergaji besi yang digosok-gosok, bukan pakai gergaji mesin yang cepat dalam membunuh. Sehingga membuat si korban merasakan kesakitannya sedikit demi sedikit. Kebayang nggak tuh gimana jadinya kalau bapak koruptor digituin? Canda guys. Oke lanjut, si Tara yang tadi diikat melihat kesempatan untuk kabur. Namun karena Pak Sutradara lebih memihak kepada si badut, akhirnya ia berhasil kembali ditemukan. Namun si Tara memberanikan diri untuk menghajar si badut itu. Meskipun ia harus babak belur, ia mampu melukai badut gila itu. Namun seperti biasa pada film-film thriller, si Tara yang golbok ini tidak langsung membonyokkan si badut. Alhasil situasi malah berbalik, Tara kemudian ditembak dan sekarat. Singkat cerita, kemudian teman yang akan menjemputnya sudah tiba, namun ia tidak menemukan teman-temannya yang menelponnya tadi. Ia pun mencari kedua wanita yang sudah menjadi korban dari badut gila itu. Ia pun masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, si Tara yang dibunuh badut itu dilihat oleh wanita tunawisma yang tadi. Ia pun lari ketakutan meminta tolong pada petugas kebersihan yang masih ada di sana, namun petugas itu justru menjadi sasaran badut gila itu. Ia pun dipalu di bagian kepala, kemudian wanita tunawisma yang sedang berlari tersebut kemudian mendapati anaknya yang berwujud boneka itu hilang. Ia pun panik dan mencari kemana anaknya. Lalu tiba-tiba ia mendapati anaknya sedang digendong oleh badut itu. Wanita tunawisma itu memohon untuk bayi bonekanya dikembalikan. Namun ia menghampiri badut itu dan berbicara, apakah kau pernah merasakan kasih sayang? Lalu tiba-tiba si badut itu bertingkah seperti anak kecil. Lanjut, teman dari temannya si teman yang tadi sudah masuk ke dalam gedung itu tiba-tiba melihat mayat si Daun. Ia pun kaget dan lari, kemudian ia kembali menemukan ada wanita lain yang meminta tolong, lalu ia pun menolongnya. Ternyata itu adalah si tunawisma dan badut itu yang tadi berlaga seperti anak kecil. Ia kemudian membunuh wanita tunawisma itu dan mengambil kulit kepalanya, kemudian ia pakai sebagai wig dan terjadilah kembali adegan kejar-kejaran dengan badut itu. Kemudian wanita itu menemukan temannya yang satunya lagi yang juga sudah mati. Di tengah ratapannya, ia pun kembali dihajar oleh badut itu. Untung saja ia ditolong petugas kebersihan yang tadi yang ternyata masih hidup dan seperti biasa ia tidak memastikan kematian dari badut itu. Mereka pun kabur kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah itu mereka kembali kabur namun si badut kembali datang dan membunuh petugas kebersihan itu. Tinggal satu wanita itu sendiri. Ia kembali dikejar dan masuk ke dalam gudang, namun badut itu menggunakan mobil dan mendobrak gudang itu juga menabrak wanita tersebut sampai pingsan. Kemudian si badut itu terlihat seperti memakan wajah dari gadis itu hidup-hidup. Dan polisi pun datang kemudian mereka menolongnya dengan pistol. Namun ketika si badut itu terpojok, ia tiba-tiba menembak dirinya sendiri menggunakan pistol di kepalanya dan mati di tempat itu. Singkat cerita, mayatnya dibawa untuk diautopsi. Singkat cerita, mayatnya dibawa untuk diotopsi, namun hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba berkedip dan ketika body bagnya dibuka, badut itu kembali hidup dan membunuh petugas yang ada di sana. Ia pun kabur dan akan kembali meneror orang lain. Di sisi lain, si wanita yang tadi yang wajahnya dimakan oleh badut itu, ia dibawa ke rumah sakit dan ia sembuh namun wajahnya tidak bisa kembali seperti semula. Dan ternyata wanita inilah yang tadi di awal scene yang menjadi bintang tamu di acara TV tadi. Jadi film ini kayak alur mundur gitu deh. Dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian film kali ini? Tapi sebetulnya admin Tanvan saranin ya mendingan nonton langsung deh. Biar kevulgarannya kelihatan semua. Gila nih film ngeri banget, sumpah. Sumpah banget anjir. Oke, segitu dulu untuk alur film kali ini. Tapi by the way, mohon maaf kalau saya tidak terlalu jelas dalam menjelaskan karena ini sudah jam 11 malam saya rekam. Kemudian itu juga saya habis kerja, kemudian langsung rekam jadi saya ngantuk, cir. Jangan lupa subscribe. Saya admin Tanvan pamit undur diri dan terima kasih. Biar durasinya panjang, mending kita mengaji. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah, notifikasi. Oke, lanjut.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خيرا من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.